Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hikmat beserta hidayahnya kepada kita semua. Seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Selawat beserta salam tidak lupa-lupanya dan tidak bosan-bosannya kita kirimkan buat arwah junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mati-matian hingga tetesan darah yang terakhir demi tegaknya kalimatullah la ilaha illallah di persada bumi ini. Yang terhormat Ibu Desri Ningsi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman seperjuangan dengan saya. Baiklah, sebelum saya menyampaikan pidato saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Eriza Putri Ilyas, NIM 34210029 dari Prodi Aksyaa. Baiklah, dengan tidak memperpanjangkan kata-kata mukadimah, izinkan saya menyampaikan pidato saya tentang pentingnya pendidikan moral. Pendidikan moral memang peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Di samping pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa disertai moralitas yang baik, pendidikan akan menjadi timpang. Tanpa moral, suatu bangsa dapat mengalami keterpurukan dan ketertinggalan. Tentu hal tersebut berlawanan dengan tujuan utama pendidikan, yaitu untuk menjadikan setiap warganya memiliki budi pekerti yang luhur serta wawasan yang luas. Pendidikan bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang arif dan bijaksana. Di zaman modern ini, kita dimudahkan dengan kecanggihan teknologi untuk bisa berkomunikasi atau melakukan aktivitas lainnya. Contohnya adalah dengan kehadiran internet, kita bisa dengan mudah mengakses informasi dengan cepat. Namun, di sisi lain, internet juga bisa membawa dampak negatif, terutama pengaruhnya pada penggerusan moralitas. Seperti halnya situs-situs pornografi bisa dengan mudah diakses melalui internet. Tentu jika anak-anak tidak dibekali dengan pendidikan moral yang baik, mereka akan sulit menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Pendidikan moral pada masa sekarang menghadapi berbagai tantangan seiring dengan kemajuan zaman yang ditandai oleh keterbukaan informasi dan kecanggihan teknologi. Hal ini tentu berbeda sekali dengan masa lalu. Dalam pendidikan moral, peran sekolah serta orang tua menjadi faktor utama. Orang tua memiliki peran besar untuk mengarahkan anak-anaknya dalam memilih informasi, menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang tua harus senantiasa memberikan nasihat yang mendidik kepada seorang anak. Inilah sangat penting sebagai pondasi untuk membentengi anak-anak dari sesuatu yang dapat menjerumuskan ke perilaku-perilaku yang tidak baik. Caranya dengan mengajari mereka pendidikan agama sejak dini, memberikan informasi-informasi yang mereka bersemangat untuk mau belajar, mengajak mereka ke suatu tempat yang syarat
akan edukasi moral dan karakter. Orang tua atau anggota keluarga lainnya juga harus menjadi teladan yang baik untuk dicontoh oleh anak-anaknya. Tidak hanya itu, kita juga harus rela menyisihkan waktu untuk mendengar curhatan-curhatan anak-anak, keluh kesah mereka, dan akhirnya bisa memberi pandangan baru untuk melihat suatu masalah serta menemukan solusinya. Sementara itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal setelah keluarga wajib mengajarkan anak-anak akan moral yang baik. Guru dapat menyampaikan kepada siswi-siswi tentang bagaimana beretika, sopan santun, serta sikap positif lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidik utama di sekolah adalah guru. Walaupun demikian, perlu disadari bahwa pendidikan moral di sekolah tidak terbatas pada guru semata. Di sekolah ada pegawai tata usaha, pramukantor, tukang kebun, dan komite sekolah. Semua subjek tersebut berperan untuk bersama-sama membangun moral siswa agar menjadi orang yang baik. Pendidikan moral di sekolah perlu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh untuk membangun generasi bangsa yang berkualitas. Walaupun perang utama untuk mendidik moral anak adalah di tangan orang tua mereka, guru di sekolah juga berperan besar untuk mewujudkan moral peserta didik yang seharusnya. Keluarga, sekolah, dan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak muda agar bermoral baik sekaligus pintar secara intelektual, sehingga terwujudnya generasi muda yang unggul. Itulah tujuan utama pendidikan sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles. Pendidikan moral di sekolah harus dirancang komprehensif, mencangkup berbagai aspek, yaitu pendidik, materi, metode, dan evaluasi sehingga hasilnya diharapkan akan optimal. Oleh karena itu, ujung tombak untuk mewujudkan moral yang baik dalam diri peserta didik, maka guru terlebih dahulu harus bermoral baik pula. Dengan demikian, pendidikan moral yang dilaksanakan oleh guru akan lebih mudah diterima dan diteladani oleh peserta didiknya. Dari uraian di atas yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan moral di sekolah penting dilakukan oleh guru dan segenap komponen warga sekolah agar tercapai pendidikan moral yang komprehensif. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.